Nah itu gue ngelihat dari aura mukanya sih kalau digambarin tuh bener-bener mukanya tuh kayak wali gitu. Itu bener-bener dia cakep banget. Jadi standar cakepnya manusia tuh lewat sama dia gitu. Pokoknya gue nggak pernah lihat manusia secakep itu. Padahal dia tuh kalau dibilang umurnya udah tua banget kan. Tapi dia cakep gitu. Sampai gue tuh setiap ngeliat dia gue nunduk karena gue nggak kuat natap lama gitu. Terus dia gosok kepala, suruh bangun katanya. Kamu bangun. Pokoknya dia tuh ngomong nggak langsung ngomong ya. Jadi ketemu batin, gue tahu kalau dia tuh ngomong kayak gitu. Terus gue bangun, si kakek-kakek ini ngomong gini, makasih kamu udah datang ke sini. Terus gue bingung kan, gue iya aja ya. Terus dia bilang lagi, makasih ya kamu udah datang ke tempat ini, ke tempat saya. Iya sama-sama, tapi saya perlu tahu kamu tuh siapa. Gue bilang gitu kan. Nanti kamu tahu setelah kamu balik lagi silaturahmi ke orang yang udah saya titip, kata dia. Dalam hati gue kok susah banget sih, gue kan pengen tahu doang lu siapa gitu kan. Terus dia bilang, kamu nanti tahu siapa saya kalau kamu nanti udah balik lagi ketemu sama orang yang udah saya titipkan amanatnya, kata dia. Tapi emang saya nggak boleh tahu di sini, kan saya udah ketemu langsung, masa ketemu tanpa saya tahu gitu, saya ketemu sama siapa gitu. Nah di situ dia ngomong gini, kamu masih nggak percaya kalau saya leluhur kamu, kata dia. Iya saya nggak percaya, apa jangan-jangan kamu sebangsa jin, gue gituin kan. Kalau kamu nggak percaya saya bisa buktiin, kata dia. Buktiin dengan cara apa? Saya buktiin dengan cara saya mau kasih satu benda yang selama ini saya rawat tapi saya percayain sama kamu, kata dia. Terus gue tantang dong, buktiin kalau kamu bukan jin. Bisa nggak? Ini kan bendanya gaib, tapi saya ini hidup di dunia nyata, jadi saya mau benda gaib itu secara nyata. Gue gituin kan. Ya saya berani, kata dia. Saya berani kasih titipan yang selama ini saya udah jaga, saya udah rawat, saya mau titipin ke kamu, kata dia. Ini banyak orang yang cari, tapi orang ini nggak pernah dapat. Orang lain mau cari ini cuma dapat sekecil bongkahannya, kata dia gitu. Terus gue bingung kan. Terus apa yang harus saya percayain kalau kamu leluhur saya? Gitu. Baru tuh di situ dia ngomong, saya ini leluhur kamu dari tanah Pajajaran. Ya siapa, kan Pajajaran banyak, kata gue kan. Terus di situ dia sempat diem. Saya mau buktiin aja, kalau kamu lihat benda ini pasti kamu tahu saya siapa, kata dia. Terus gue bilang, iya saya mau tahu benda apa yang kamu mau kasih ke saya. Terus dia nggak tahu, tiba-tiba langsung tangan gue tuh disuruh kayak gini. Nah dia naruhin tuh benda itu, dia taruh ke tangan gue. Cuma masih nggak yakin kalau ini nih bisa jadi nyata bendanya. Terus gue serahin lagi dia, saya nggak mau gitu kan. Udah pegang aja, saya nggak berhak ngambil benda ini karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya sama kamu. Orang lain banyak yang mau ngambil tapi nggak pernah saya kasih. Mungkin banyak benda yang sama kayak gini, cuma dalam isiannya itu belum tentu dari saya, kata dia. Terus gue balikin lagi, dia ngasih lagi ke tangan gue. Kamu kan tadi nantang saya, kata dia. Kamu mau benda ini secara nyata, saya bisa hadirin secara nyata. Saya lebur dulu nih bendanya, kata dia. Gue gak ngerti maksudnya lebur gimana kan. Gue kasih lagi, terus dia langsung ngasih lagi ke tangan gue. Jadi kayak kekeh-kekehan nih berdua nih. Gue gak mau, dia mau ngasih gitu kan. Terus dalam hati gue, gak apa-apa deh gue ambil, gue mau coba bener gak sih dia ini bener-bener leluhur gitu kan. Terus gue ambil, gue melek tuh. Ini apaan ya, namanya gue baru bangun tidur kan. Apaan sih? Nah gue taruh aja di bawah bantal tuh. Gue taruh di bawah bantal, gue tidur lagi, nyambung lagi nih Raga Sukma lagi gue. Oh pas lu tidur nyambung lagi? Iya, pas gue kaget tuh dikasih benda itu, gue disadarin buat ngelihat benda itu secara nyata. Namanya orang lagi tidur terus Raga Sukma lagi kan, gue nggak ngeh kan. Gue taruh di bawah bantal. Gimana? Nyata nggak benda itu, kata dia. Terus gue bingung kan, benda yang mana, kata gue. Yang tadi saya kasih ke kamu. Oh iya nyata, tapi kan ini masih di dimensi yang berbeda, gue bilang. Ini bukan dunia nyata. Nanti kamu pasti pas bangun kamu ngelihat benda ini nyata. Terus gue bingung, ini orang siapa yang ngasih gue gitu kan. Karena banyak kan keturunan dari Pajajaran tuh banyak. Jadi gue gak tahu dia ini siapa. Apa ini Raden Arya Wiratanudatar atau
apa namanya, Eyang Wijaya Kusuma atau si yang lain-lainnya, kan gue nggak tahu kalau dia siapa. Dia belum ngasih tahu dia siapa, tapi dia ngasih tahu kalau benda yang kamu dapat pasti kamu tahu saya siapa, kata dia. Nah di situ yang nganterin gue ini udah hilang, tapi sambil ngelambain tangan, terus dia terakhirnya kayak gini, kayak makasih gitu. Harusnya tuh gue yang berterima kasih sama dia. Dan itu berdua lama-lama kayak mundur. Tadinya kan yang nganterin gue ini ada di samping gue kan. Terus dia mundur ke arah belakang. Nah yang ngasih benda gue ini dia mundur juga ke arah belakang. Jadi lama-lama hilang. Terus di situ gue langsung sadar, gue kayaknya dikasih apa tadi ya. Gue bangun tuh sadar, cuman gue nggak langsung nyari benda itu di bawah bantal gue. Gue tidur lagi, itu pas gue bangun kayaknya gue dikasih benda, tapi apa ya gitu. Bangun gue cari-cari, lah ini apa ya, bendanya tuh kayak kecil gitu kan. Terus gue nyalain lampu, gue lihat ini kan apa, kayak kembang Wijaya Kusuma gitu kan. Kembang Wijaya Kusuma ya berarti yang punya si Eyang Wijaya Kusuma dong gitu. Apa jangan-jangan dia yang ngasih gitu kan. Gue langsung kasih tahu ke si Abah. Gue bilang, "Bah, ini Maya dikasih satu benda titipan, tapi titipannya secara nyata gitu. Ya udah Maya kesini aja, itu biar Abah lihat." Malam itu juga tuh, besokannya gue pergi lagi ke sana ke Bogor. "Maya tahu nggak trek Gunung Salak via Haji Saka?" kata dia. "Nggak tahu, nggak pernah naik gunung gitu kan. Pokoknya Maya harus sampai ke atas Gunung Salak, puncak Salak 1," kata dia gitu. Oke, Salak 1. Oke. Udah gue kesana, dikasih lah, di Sherlock lah sama si Abah. Gue itu kalau tahu kayak gitu mah gue pasti bawa mobil ya. Nah ini gue pikir deket Bogor, ternyata lumayan jauh, dan gue naik motor. Itu treknya dibikin disasarin dulu sampai ke Curug Nangka. Oke. Sampai gue kok nyampe di Curug Nangka, lah muter lagi mapsnya, gue nggak tahu deh itu banyak banget halangannya. Sampailah gue di jalur trek Haji Saka itu, gue ketemu sama si Abah. Boleh lihat nggak itu bendanya? Oh iya. Ini karena nggak ada tempat jadi gue taruh di sini. Nih. Oke, ini. Ini benernya kayak bunga ya? Bunga kantil itu. Bunga kantil ya, bener bunga kantil. Belum mekar. Tapi dia itu bisa berubah jadi gelang atau tongkat. Hah? Iya. Dalamnya. Jadi kalau misalkan gue ini apa namanya, gue tawasuli nih benda ini, dan dia tuh nanti nyerap ke badan gue tuh bisa jadi gelang. Gelangnya itu berupa kayak naga. Jadi boleh lihat kepala naganya ada sih kuncup bunga kantilnya ini. Gitu. Iya. Terus dia bisa jadi tongkat juga. Kalau tongkat itu biasa dipakai sama si Eyang Wijaya Kusuma ya. Tongkatnya ini? Iya. Ini kenapa dinamain bunga kantil Wijaya Kusuma? Karena Eyang Wijaya Kusuma itu waktu itu dia bertapa di sebuah desa kecil, itu ada di penjara yang itu Nusa Kambangan. Oke, Nusa Kambangan. Itu di desa Nusa Kambangan. Cuma dia doang yang berhasil bertapa. Makanya dia itu dikasih titipan bunga kantil kembang Wijaya Kusuma. Itu kembang kemenangan gitu. Jadi mungkin perjalanan gaib gue itu udah bisa lolos dan gue dikasih salah satu cenderamata dari dia gitu. Nah itu gue nyamperin ke Abahnya ke via Haji Saka, nyampe di trek via Haji Saka itu jam 8 dan gue kaget di situ rame. Jadi timnya si Abah ini tim yang waktu itu datang untuk nyelamatin kayak kapal Sukhoi yang waktu tragedi kapal Sukhoi itu. Nah itu tim SAR ya jatuhnya. Nah itu timnya si Abah. Terus dia bilang nanti anterin anak ini sampai ke Puncak Manik Salak 1. Gue kaget di situ, gue bilang, "Bah, Maya nggak siap buat naik gunung," katanya gitu kan. "Pasti siap, pasti bisa," kata si Abah. "Lihat aja Maya nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal gitu kan. Kuat, pasti bisa. Kemarin aja kamu naik nggak pakai sendal bisa." Terus gue kaget kan. Kok tahu? Astagfirullah, kok tahu gitu kan? Iya kan pesannya nyampe ke saya. Kan dari awal dibilang nggak boleh putus silaturahmi. Maya nggak cerita pun Abah tahu, kata dia gitu. Nah di situ gue udah mulai, waduh, masa iya nih gue malam-malam nih naik Salak gitu kan. Terus tim-timnya tuh udah pakai baju hitam semua, udah siap nganterin gue ke atas gitu kan. Udah pokoknya udah
udah ready dah gitu. Gue di situ dikasih makan dulu sama si abah, kamu makan dulu biar ada tenaga. Gue makan sambil dalam hati gue tuh, kok gue bisa diajak naik gunung dadakan, bisa-bisanya gitu kan, gue gak kuat nih. Gue makan sambil mikir gitu. Gak lama si abahnya bilang, mana bendanya yang dikasih sama leluhur kamu, katanya. Gue kasih dong, nih bah, gue kasih yang tadi itu ke si abah, terus langsung, hebat katanya.